got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kami akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Perkenalkan, nama saya Jessica Limbong dengan NIM 231011 201990. Dan rekan saya Ratu Aurora Findriani dengan NIM 231011 201491. dengan dosen pengampu Ibu Nelly Budiarti SPD MPD. Pembahasan di antaranya itu yaitu distribusi frekuensi, yang kedua cara membuat tabel distribusi frekuensi tunggal dan berkelompok. Distribusi frekuensi adalah penggunaan cara tertentu untuk mengelompokkan data hasil pengukuran atau perhitungan data mentah menjadi kelas-kelas. Dalam distribusi frekuensi yang merupakan bentuk salah satu penyajian data, sehingga data menjadi lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami, dan menjadi lebih ringkas. Distribusi frekuensi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama yaitu untuk distribusi frekuensi tunggal, merupakan distribusi di mana nilai atau kategori dari data tersebut adalah satu atau tunggal. Seperti contoh tabel 5.1 dan tabel 5.2 berikut ini. Yang kedua, distribusi frekuensi berkelompok adalah distribusi di mana nilai atau kategori dari data tersebut adalah lebih dari satu atau berkelompok. Contohnya seperti tabel 5.3 dan tabel 5.4 berikut ini. Mengetahui istilah-istilah yang ada pada tabel distribusi frekuensi. A. Kelas ke-1 nilainya 4-14, frekuensinya 3. Kelas kedua nilainya 15-25, frekuensinya 1. Batas bawah. Untuk batas bawah kelas ke-1 4. Untuk batas kelas kedua 15. C. Batas atas. Untuk batas atas kelas ke-1 14. Untuk batas kelas kedua 25. D. Tepi bawah. Untuk mencari tepi bawah adalah batas bawah 0,5 nilai tempat terkecil pada kategori dari semua kelas. E. Tepi atas. Untuk mencari tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5 atau nilai tempat terkecil pada kategori dari semua kelas. Nilai tempat terkecil pada kategori dari semua kelas tabel di atas adalah satuan. Maka diperoleh tepi bawah kelas ke-1 sama dengan 4 dikurang 0,5 buka kurung 1 tutup kurung sama dengan 3,5. Tepi bawah kelas kedua sama dengan 15 dikurang 0,5 buka kurung 1 tutup kurung sama dengan 14,5. Selanjutnya yang F, panjang kelas. Panjang kelas tepi bawah kelas buka kurung N ditambah 1. Tepi bawah kelas N atau tepi atas kelas dibuka kurung N tambah 1 tutup kurung. Tepi bawah kelas N atau batas bawah kelas buka kurung N tambah 1 tutup kurung. Tepi bawah kelas N atau batas atas kelas buka kurung N tambah 1 tutup kurung. Tepi bawah kelas N panjang kelas sama dengan 25 dikurang 14 dikurang 11. G. Nilai tengah. Nilai tengah 0,5 dikali buka kurung batas atas ditambah batas bawah. Nilai tengah kelas ke-1 sama dengan 0,5 dikali 14 ditambah 4 sama dengan 9. Nilai tengah kelas kedua 0,5 dikali 25 ditambah 15 sama dengan 20. Untuk distribusi frekuensi tunggal atau distribusi dengan kategori kualitatif, memang hanya ada beberapa saja yang dapat disebutkan sebagai istilah di atas. Nah,
Saya akan membahas materi yang kedua, yaitu cara membuat tabel distribusi frekuensi tunggal. Dalam membuat tabel distribusi frekuensi yang tunggal, sangatlah mudah. Kita hanya melakukan pendataan kategori dan menghitung frekuensinya, menyajikannya bentuk tabel. Ada beberapa langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi tunggal. Adalah yang pertama, lakukan pendataan kategori dapat dimulai dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Masukkan ke dalam tabel setiap kategori dengan kelas yang berbeda. Yang kedua, hitung frekuensi setiap kategori. Selanjutnya, cara membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Seperti halnya tabel distribusi frekuensi tunggal, dalam menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok juga memiliki tahapan dalam menyelesaikannya. Adapun langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi kelompok, yang pertama yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum dari data yang ada. Yang kedua, menentukan jangkauan data dengan J sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Yang ketiga, menentukan jumlah kelas, yaitu dengan menggunakan bantuan rumus Stargus dan lakukan pembulatan ke atas untuk jumlah kelas. Adapun rumusnya adalah K sama dengan 1 dikurang 3,3 log N logaritma. Nah, selanjutnya yaitu menentukan panjang kelas atau interval. Untuk menentukan panjang kelas atau interval yaitu dengan membagi antara jangkauan J dengan kelas K, sehingga rumusnya adalah sebagai berikut. P sama dengan J per K. Untuk mempermudah dalam pemahaman dan penerapan rumus di atas, silahkan pahami contoh kasusnya sebagai berikut. Selanjutnya itu langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum, sehingga dari data tersebut maka diperoleh nilai maksimum sama dengan 80, nilai minimum sama dengan 20. Nah, kemudian menentukan jangkauan data dengan rumus jangkauan data J sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum sama dengan 80 dikurang 20 sama dengan 60. Yang ketiga itu selanjutnya adalah menentukan jumlah kelas dengan rumus jumlah kelas Q sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 35 sama dengan 1 tambah 3,3 hasilnya 1,544 sama dengan 1 tambah 9 1 tambah 5,095 sama dengan 6,095. Nah, itu dibulatkan dalam nilai tempat satuan menjadi 7. Nah, yang keempat itu terakhir adalah menentukan panjang kelas dengan rumus panjang kelas atau interval negatif 60/7 sama dengan 8,57 dibulatkan ke atas dalam nilai tempat terkecil data menjadi 9, sehingga tabel yang terbentuk adalah sebagai berikut.